Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syatib Ramadan dari kelas R001 dengan NIM A1A32574. Di sini saya akan meresume bab 3 yaitu tentang kemiskinan global dan dinamika penanganannya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan global yang sangat kompleks dan terus menjadi perhatian utama di dunia internasional. Masalah ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi isu global yang melibatkan berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Perbedaan kepentingan antara negara sering menjadi hambatan dalam upaya penanganannya. Negara maju cenderung tidak menjadikan kemiskinan sebagai prioritas utama, dikarenakan dampaknya tidak langsung dirasakan oleh mereka. Selain itu, kebijakan ekonomi global yang didominasi oleh ideologi neoliberal seperti liberalisasi perdagangan dan privatisasi seringkali memperparah ketimpangan. Faktor lain seperti korupsi, lemahnya tatanan kelola pemerintahan, konflik dan perubahan iklim juga turut memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan kerjasama global. Data statistik kemiskinan. Data statistik kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan global masih cukup tinggi. Meskipun banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi, kenyataannya hasil pembangunan tersebut belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Krisis ekonomi global seperti yang terjadi pada tahun 2008 menjadi bahwa bukti sistem ekonomi dunia masih rentan dan dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin secara drastis. Selain itu, distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan sebagian kecil populasi dunia menguasai sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas lainnya hidup di dalam keterbatasan. Ketimpangan ini terjadi baik antar negara maupun dalam satu negara. Definisi kemiskinan merupakan konsep yang memiliki banyak dimensi dan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi secara tradisional. Kemiskinan diukur berdasarkan tingkat pendapatan ataupun garis kemiskinan. Namun, pendekatan ini dinilai kurang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya. Saat ini, kemiskinan dipahami sebagai kondisi keterbatasan di dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana contohnya seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi sosial dan politik. Oleh karena itu, kemiskinan disebut sebagai fenomena multidimensi. Pemahaman ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Yang keempat itu SAPS dan Kemiskinan Struktural Adjustment Program. Merupakan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk membantu menstabilkan ekonomi negara berkembang. Program ini menekankan pada liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam perekonomian. Meskipun bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, dalam praktiknya SAPS sering menimbulkan dampak negatif. Banyak industri lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk asing, sehingga menyebabkan kebangkrutan dan meningkatnya pengangguran. Selain itu, pengurangan subsidi dan privatisasi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat miskin semakin kesulitan mengakses layanan dasar. Yang kelima itu respon internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengatasi kemiskinan global. Salah satu yang paling dikenal adalah Millennium Development Goals atau MDGs yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Program ini memiliki target dan indikator yang sangat jelas sehingga mempermudah pemantauan kemajuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya komitmen negara maju dalam memberikan bantuan serta adanya ketidakkonsistenan kebijakan. 6. Strategi pengurangan kemiskinan. Strategi pengurangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai cara seperti pemberian bantuan keuangan, Official Development Assistance atau ODA, penghapusan utang, serta program Poverty Reduction Strategy Favors atau PRSP.
Meskipun bertujuan untuk membantu negara berkembang, bantuan ini seringkali disertai dengan syarat tertentu, seperti penerapan kebijakan neoliberal. Hal ini membuat negara penerima bantuan harus menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan pihak pemberi bantuan. Selain itu, utang yang terus bertambah menjadi beban jangka panjang bagi negara berkembang, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah di dalam menyediakan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sekian video resume bab 3 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.